Ya, Komisi 8 yang terkait dengan masalah agama, terutama hari-hari ini kita membicarakan tentang masalah haji dari dua sisi. Pertama, regulasi melalui revisi Undang-Undang tentang haji, dan saya menjadi bagian dari anggota Panja. Kita sudah memberikan masukan terakhir dari fraksi, termasuk kita mengusulkan tentang pentingnya kuota haji untuk Indonesia itu betul-betul bisa terpenuhi. Karena memang masih lebih dari 30.000 yang belum terpenuhi. Juga agar Indonesia mengusulkan pada OKI untuk mengubah proporsi kuota itu jangan lagi hanya 1:1000, tapi 2:1000, karena perkembangan jumlah umat Islam yang semakin banyak, daftar antrian semakin banyak, dan sarana prasarana haji sudah diperluas. Tempat tawaf sangat luas, tempat sa'i juga sudah bertingkat-tingkat, tempat lempar jumroh juga sudah bertingkat-tingkat, Mina gitu. Jadi supaya kemudian mengurangi daftar tunggu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi jemaah yang sudah mampu istita'ah untuk berhaji, maka mengusulkan agar Indonesia mengusulkan kepada OKI untuk merubah kuota haji itu. Nah, tentu juga kita membahas terkait dengan bagaimana agar OKI juga memungkinkan, mengizinkan agar antar negara bisa bekerja sama untuk memanfaatkan kuota yang ada, yang belum terserap, supaya bisa dimanfaatkan oleh negara yang kekurangan kuota. Ini kita usulkan dalam revisi Undang-Undang tentang pengelolaan haji dan umroh. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji, kemarin juga kita rapat kerja dengan Dirjen Pengurus Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Profesor Hilman. Dan kita dari VKS berikan masukan tentang pentingnya beragam masalah yang sedang terjadi betul-betul diatasi dan dikomunikasikan kepada publik tentang bagaimana pemerintah mengatasi masalah ini, supaya jelas dulu perkaranya dan supaya tidak kemudian menghadirkan kegaduhan yang berkepanjangan yang tidak produktif. Tapi lebih penting lagi adalah agar yang permasalahannya terjadi sekarang terkait dengan syarikat, terkait dengan terpisahnya suami istri, terpisahnya bapak dan anak, dan atau pendamping lansia, itu agar tidak terulang lagi untuk kelompok penerbangan yang kedua. Dan terutama tidak terjadi ketika jemaah haji akan menyelenggarakan kegiatan yang utama, yaitu terkait dengan Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, baik wukufnya, mikotnya, mabitnya, maupun juga lempar jumrohnya. Kita ingatkan betul agar apa yang terjadi kemarin menjadi pelajaran penting untuk tidak terulang pada peristiwa yang sangat dipentingkan terkait dengan wukuf, terkait dengan Mina, lempar jumroh, dan juga terkait mabit, terkait juga dengan murur di Musdalifah. Dan kita berharap agar penyelesaian masalah ini agar mendasar, karenanya kami mengusulkan agar beragam permasalahan yang ada, solusinya juga muncul di dalam revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh, sehingga ke depan pemerintah Indonesia mempunyai pegangan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang ada, mengantisipasi supaya tidak terulang, dan supaya pihak Saudi pun juga bisa memahami penyelesaian yang diajukan oleh pihak Indonesia.